Selamat datang di SMA Negeri Jatinangor. Para bersama-sama ang hanggang dito ba'y tamang-tama sa higala ng mundo. Tiba'y para araw-araw kong dala-dala ako'y dito pa ng langit ko. Ardi, Arifah, Arima, Bayu, Bella. Kita ikut aja dulu. Yang di sana, nih, tolong disimpan dulu. Nah, kita akan bahas sekarang mengenai proklamasi kemerdekaan. Ibu mau tanya dulu, bagaimana caranya bangsa kita itu kemudian mendapatkan kemerdekaan seperti sekarang? Kan kita sekarang merayakan kan setiap tahun tanggal berapa? Setiap tanggal berapa? Agustus. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana caranya bangsa Indonesia itu memperoleh kemerdekaan Indonesia? Cung, apa? Siapa yang tahu? Apa Dandi? Perang gimana? Sok. Dandi berdiri, nggak apa-apa. Ayo Dan, bagaimana caranya Dandi? Perang. Antara siapa dengan siapa perangnya? Indonesia melawan penjajah. Siapa penjajahnya? Jajarannya Belanda. Belanda. Kemudian siapa lagi? Jepang. Jepang. Terus? Portugis. Oke, kita ya kita. Kalau misalnya yang dari proklamasi kan ibu waktu pas proklamasi itu di apa sih dibacakannya itu tuh waktu pas ada kesempatan antara Indonesia sama Belanda. Yang Belanda itu kota itu kena bom. Nah, yang kena bom itu Belanda dong. Nah, terus jadinya bangsa Indonesia lagi yang pemuda-pemudanya itu memanfaatkan waktu kayak ibaratnya tuh ngecepet-cepetin Soekarno dan teman-temannya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oke, tepuk tangan. Kita sekarang akan bahas mengenai proklamasi. Coba silakan identifikasi gambar di atas. Nah, menurut kalian itu gambar apa yang di depan itu? Gambar apa? Kota mana kira-kira? Jepang. Itu menandakan berarti kota yang dibom ya oleh Amerika. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Ya, hal apa yang menandai kekalahan Jepang? Yaitu dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus. Dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki itu kemudian sudah membuat Jepang kalah dan menyerah ya kepada Amerika tanggal 15 Agustus 1945. Apa Cika? Sok berdiri. Sok Cika berdiri. Ada apa mengenai golongan tua dengan golongan muda? Ada perbedaan pendapat mengenai apa yang kapan proklamasi bakal dilakuin. Nah, dari golongan tua sendiri mereka tuh lebih milih untuk memproklamasikan berdasarkan janji dari Jepang nungguin gitu. Nah, Jepang itu memberikan janji memberikan kemerdekaan itu kapan? Tanggal 24 Agustus. Tapi dari pihak pemuda yang kaum muda bilang katanya lebih baik kita proklamasi cepat mungkin karena kan ada kesempatan takutnya kalau
bergabung dengan temannya. Udah? Nah, kelompok 1 mana? Ini kelompok 1, kelompok 2 ini. Nah, yang sekarang silahkan cari atau silahkan buat naskah sosiodrama yang akan kalian gunakan, naskah proklamasi yang akan kalian gunakan untuk sosiodrama. Tapi sebelum itu kita lihat dulu sekilas contoh bagaimana sosiodrama yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di sekolah lain, ya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ibu sudah kirim referensi contoh naskahnya. Silakan kalian mau menggunakan referensi yang Ibu kirim, silakan, ataupun jika kalian akan mencari atau membuat naskah sendiri juga dipersilakan. Nah, untuk sekarang silakan kalian berembuk naskah mana yang akan kalian gunakan untuk pertunjukan sosiodrama. Oke, mangga silakan. Silakan berembuk dulu. Junaidi ikut bergabung dengan temannya. Silakan. Lihat teman-teman mohon yang adalah misalkan jika sebagai pemwaki, Ogo sebagai siapa Sano, misalkan ya, Hasil sebagai silakan kalian berembuk. Kita akan masuk ke menyusun penjadwalan, ya, menyusun penjadwalan. Nah, untuk pertemuan satu sekarang itu kita menyusun apa tadi? Kita membahas proklamasi, ya, kemudian menyusun naskah, kemudian menyusun penokohan. Misalkan aku sebagai siapa, Hairil sebagai siapa, Hairul Nisa sebagai siapa, dan yang lain. Nah, untuk penjadwalan minggu kedua berikutnya itu kalian minggu depan akan melakukan presentasi. Presentasi mengenai apa? Presentasi mengenai materi proklamasi. Jadi proses seputar proklamasi itu seperti apa? Kalian akan presentasikan. Nah, setelah presentasi kalian akan latihan, ya. Jadi bersama teman itu latihan mengenai sosiodrama, ya. Kalian akan presentasi mengenai materi proklamasi, kemudian tokoh-tokohnya juga dipresentasikan, siapa aja yang berlakon menjadi siapa dan lain-lain. Kemudian akan latihan. Nah, untuk pertemuan ketiga atau minggu ketiga, minggu berikutnya kalian akan melakukan apa? Pertunjukan sosiodrama. Jadi Galang, Intan, Intani, Bangsa dan tanah air.
pertunjukan gitu ya. Ada sebuah quotes untuk memotivasi kita ya dalam sebuah perjuangan. Terkadang engkau sukses, terkadang engkau belajar tapi bukan gagal ya. Bergabung dengan temannya kelompok 1, kelompok 2 boleh dirapatkan kursi-kursinya dirapatkan, silakan. Ya, mempresentasikan apa yang sudah kita rencanakan. Oke, mau kelompok 2 dulu atau kelompok 1 dulu? Siapa yang mau suit? Oke, siapa dari Oke, silakan. Sama suit dulu. 3 kali ya. 3 kali. Yang kalah ke depan duluan. Berarti yang kalah kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 ke depan, silakan. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana pendidikan sosial drama kami. Jadi untuk yang pertama dimulai dari penokohan. Untuk tokoh utama yaitu Soekarno. Nanti mengajukan tangan. Oke, silakan. Untuk penokohan silakan pada masing-masing siswa untuk memperkenalkan dirinya sebagai apa. Saya Nadita Juwani sebagai Soekarno. Saya terima kasih sebagai Boleh, sekarang silakan jelaskan mau seperti apa nanti untuk pertunjukan. Di sini kami mengambil kejadian mulainya dari berita kekalahan Jepang ketika Jepang dijatuhi bom oleh Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi di situ Sultan Syahrir kan mendengar berita tentang kekalahan Jepang itu melalui radio. Lalu Sultan Syahrir memberitahukan kepada teman-temannya yaitu Soekarni dan Syahrir Saleh untuk memberitahukan kepada golongan tua untuk mendesak kemerdekaan secepat mungkin. Tapi golongan tua di saat itu bersikeras untuk menunda kemerdekaan. Kostumnya dan lain-lainnya ada seperti apa? Untuk kostum sendiri di sini untuk golongan tua sendiri itu memakai kemeja dan jas. Di sini aku mau nanya ke semua anggota kalian, mungkin bisa satu persatu dijawab seorang-seorang ya. Selama kalian latihan, kayak kalian sudah merasa puas atau belum? Kalau misalnya belum, kayak dari segi apanya? Kalau kalian sudah merasa puas juga, sama dari segi apanya? Oke, pertanyaan bagus dari Caca ya. Boleh dijawab. Aku belum merasa puas dengan latihan. Kenapa? Karena yang pertama yaitu karena pemain-pemainnya itu jarang hadir dalam latihan. Jadi kayak misalkan peran dia itu main penting tapi dia nggak hadir di saat latihan. Jadi kan itu menghambat. Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana hasil kerja latihan kami selama 2 minggu kemarin. Untuk yang pertama
itu ada penokohan. Nah, penokohan itu baik kita kenali saja ya, penokohan dari satu orang. Oke, silakan. Yang pertama di sini aku Ade Abriansa berperan sebagai Sukarni. Saya sebagai Aceh. Saya jago sebagai mana Pak? Saya Ajib sebagai mana? Saya Rasul sebagai mana? Saya sebagai mana sebagai mana? Ya, saya sebagai Hasan. Saya Nadis. Aku sebagai Hasan. Aku sebagai Rizky sebagai mana? Saya sebagai saya tidak bukan sebagai Sina. Saya tidak sebagai sebagai Dewi. Karena baru masa saya Saya Pipah Nopiani sebagai pemuda. Untuk alur kita itu mengambil alur dari tanggal 14 di mana ada berita bahwa siaran radio bahwa Jepang telah kalah oleh Sekutu tanpa syarat. Nah, di situ didengar oleh Syahrir, di mana Syahrir setelah mendengar dia memberitahu kepada pemuda-pemuda yang lain untuk mendesak para golongan tua untuk memerdekakan Indonesia. Boleh, kasih Ibu Dewi. Jadi aku disuruh mau nanya sama tadi pertanyaannya kayak Caca, pasti setiap kelompok kan pasti ada kesulitan dan hambatannya. Jadi aku mau tahu apa hambatan dan kesusahan selama kalian latihan itu. Oke, terima kasih Dewi. Silakan siapa yang mau jawab? Boleh, Caca, silakan. Jadi kalau hambatan pasti hampir sama dari anggotanya yang jarang hadir, atau kan kita sering latihannya setiap hari libur. Kalau pulang sekolah itu cuma sekali waktu itu. Jadi kita seringnya kayak Sabtu Minggu. Jadi kan banyak yang punya kesibukan. Jadi mereka rata-rata datangnya tuh telat. Soalnya misalnya latihan jam 11, mereka izin dulu abis duhur datangnya. Tapi mereka tetap usahain datang. Terus juga kalau soal kesulitan kita, menurut pribadi aku nggak terlalu kayak bingung banget. Soalnya juga kita saling bantu kan, kayak sesuai perannya juga. Kayak misalnya ada yang bingung kapan masuk, kita selalu bantu biar dia tuh kayak pokoknya kamu sebelum ini kamu harus udah siap di sini gitu. Jadi kalau mungkin diperkirakan 1 sampai 10 kita udah insya Allah 7 gitu. Oke, bagus ya. Namun ternyata ada beberapa hambatan, ada beberapa kesulitan yang kemudian didapatkan oleh kedua kelompok ini hampir sama ya kesulitannya. Tadi mengenai apa kesulitannya? Jarang hadir. Nah, betul, mengenai waktu. Ibu paham betul ya, waktu kalian itu kan sangat terbatas. Kalian di sekolah dari jam 7 sampai setengah 4. Udah lelah gitu ya, lapar, lelah, ngantuk dan lain. Jadi itu kemudian menjadi hambatan kalian untuk bersama-sama berlatih. Itu yang pertama. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kembali lagi dari kabar Anda, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Waalaikumsalam. Silakan Syahrir masuk. Maaf aku begitu sederhana. Silakan dulu. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Di mana kita menghubungkan terlebih dahulu? Ini yang bagus. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Sahir akan sampaikan. Berita apa itu Sahir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada Sekutu. Bagaimana jika kesempatan baik ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak bisa bertindak sendiri. Alasan jaga bila PPKI yang saya ketuai saya lewati. 15 Agustus 1945 pukul 10 malam di rumah Bung Karno terkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Rikana, Sukami, Daris, dan Sayyid Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan
Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah yang sekarang, tak usah menunggu hari esok. Sudah, takkan aku tanya. Mari kita bicarakan dengan baik-baik. Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan pada hari ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang sebagai program seperti orang-orang Ambon. Tapi kekuatan kita tak sebanding dengan sekutu dari Jepang. Setelah kita merdeka, kita tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan mereka. Tapi saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Setelah usahanya mendesak golongan kedua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu semangat untuk memilih Soekarno-Hatta dan membawa proklamasi. Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melakukan proklamasi sekarang. Hah? Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar, Bung. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Assalamualaikum, Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat akan membawa mereka ke Mas Dengklok. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Hatta? Sifatnya, besok semua ada setuju? Pukul berapa tempatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju! Keesokan harinya 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Tetapi ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Anda disuruh kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan bersama, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidakkah kalian sadar bahwa aku punya istri dan anak yang masih kecil? Ada apa ini, Kang Bos? Mengapa banyak orang di sini? Lihat, Guntur. Dia kalian mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin menculikku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah jauh kosong. Bung Karno, Ya Hatta, ternyata kau juga ada di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatna dan Guntur juga. Ya, ada apa ini sebenarnya kami? Begini, Bung. Kami ingin Anda dan Bung Hatta segera melaksanakan proklamasi. Ini waktu yang tepat. Kami, para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas diri kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Ada apa, Soleh? Mengapa kau datang dengan tergopoh-gopoh? Ada Subarjo yang ingin memesan masuk untuk menjemput Bung Karno. Ada apa ini sebenarnya, Barjo? Rapat PKI batal, Bung. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan Anda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Proklamasi, bagaimana dengan bunyinya? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Tanggal 17 bagaimana? Sebagaimana aturan turun pada tanggal 17 dan agama Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi hari Jumat 17 lagi. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita dijajah, maha penting dalam sejarah bangsa kita, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya.
usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Jakarta, Jumat, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Pak, bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tegak, gerak. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk Bapak dosen, Bapak dan Ibu dosen, 1, 2, 3. Terima kasih. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal abadi insya Allah. Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka!